Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku bikin video dan masih sama seperti video-video sebelumnya, dimana video-video ini merupakan tugas kuliah aku. Nah, untuk kali ini videonya membahas tentang mata kuliah sistem operasi, dimana kali ini aku bakal membahas sedikit tentang input, output, dan disk. Jadi, buat kalian yang mungkin belum terlalu ngerti, di sini aku bakal jelasin, dan yang aku jelasin itu juga menurutku poin-poin yang jarang kita ketahui. Jadi, buat kalian yang udah penasaran, yuk kita lihat video pembahasannya. Oke, sesuai yang aku bilang tadi, kalau kali ini aku bakal ngebahas tentang input, output, dan disk. Jadi sebenarnya input output ini udah nggak asing ya buat teman-teman sekalian, apalagi sekarang semua orang udah menggunakannya. Terutama buat orang yang menggunakan komputer pasti menggunakan input output dan membutuhkan disk. Jadi langsung aja di pembahasan ini aku mau memperkenalkan sedikit tentang input dan output itu serta disk juga. Jadi secara umum terdapat beberapa jenis seperti device penyimpanan, yaitu disk atau dan tape, transmission device, network card, modem, dan human interface device, yaitu ada screen, keyboard, mouse, dan alat input output lainnya. Jadi kalian bisa lihat di sini human interface. Jadi alat yang digunakan untuk kita bertatap muka dengan komputer, dan jelas kita pasti menggunakan monitor, keyboard, dan mouse untuk menjalankan komputer itu sendiri untuk memasukkan instruksi. Nah, device yang tadi itu yang udah aku sebutin itu dikendalikan oleh instruksi input dan output. Alamat-alamat yang dimiliki oleh device akan digunakan oleh direct I/O instruction dan memory map I/O. Jadi pengenalannya mungkin sampai situ aja, memang singkat karena aku tahu kalian pasti udah sering dengar. Jadi kita lanjut. Nah, ini adalah poin-poin yang bakal aku bahas di video kali ini. Nah, poin-poin ini sengaja aku pilih cuma ada 5 karena menurut aku jarang diketahui gitu, jarang dibahas sih di mana-mana, makanya di sini aku pilih. Jadi yang pertama ada DMA, Direct Memory Access. Yang kedua ada implementasi dari fungsi input dan output itu sendiri. Kemudian yang ketiga kita masuk ke materi disk, yaitu struktur disk, penjadwalan disk, dan pemilihan algoritma penjadwalan disk. Jadi ke pembahasan yang pertama, yaitu DMA. Jadi DMA adalah sebuah proses khusus yang berguna untuk menghindari pembebanan CPU utama oleh program I/O atau input output. Jadi di sini kalian bisa lihat ada gambarnya. Ini adalah alur atau cara kerja dari DMA itu sendiri. Nah, jadi DMA itu adalah suatu hardware spesial yang dapat mengontrol aliran bit data antara memori dan beberapa controller dari I/O device tanpa memerlukan interferensi dari CPU secara terus-menerus. Jadi di simpelnya DMA itu adalah jembatan untuk menghubungkan memori dan beberapa controller lainnya yang ada di I/O. Jadi dia mempermudah jalan kerja dan tidak memberatkan CPU itu sendiri. Kemudian di sini ada transfer DMA. Ada 3 poin. Yang pertama, prosesor menyediakan DMA transfer dengan menyediakan data-data dari device. Operasi yang akan ditampilkan, alamat memori yang menjadi sumber tujuan data, dan banyaknya bit yang ditransfer. Kemudian kedua, DMA controller memulai operasi, menyiapkan bus, menyiapkan alamat, menulis dan membaca data sampai seluruh blok sudah ditransfer. DMA controller menginterupsi prosesor, di mana
Selanjutnya akan ditentukan tindakan berikutnya. Jadi seperti yang aku ngomong tadi, simpelnya itu adalah dia tuh menjembatani antara memori dan controller device lainnya. Yang kedua ada implementasi dari fungsi IO itu sendiri. Jadi pada dasarnya kita mengimplementasikan algoritma IO pada level aplikasi. Hal ini dikarenakan kode aplikasi sangat fleksibel dan bugs aplikasi tidak mudah menyebabkan sebuah sistem crash. Lebih lanjutnya, dengan mengembangkan kode pada level aplikasi, kita akan menghindari kebutuhan untuk reboot atau reload device driver setiap kali kita mengubah kode. Implementasi pada level aplikasi juga bisa sangat tidak efisien, tetapi karena overhead dari alih konteks dan karena aplikasi tidak bisa mengambil keuntungan dari struktur data kernel, internal, dan fungsionalitas dari kernel. Misalnya, itu ada efisiensi dari kernel messaging dan threading and looking. Jadi di sini aku menebalkan kata algoritma. Aku pengen jelasin sedikit. Jadi algoritma itu adalah langkah-langkah untuk melakukan tindakan. Simpelnya sih seperti itu. Dan kalau kalian misalnya mengambil jurusan informatika, kalian bakal temu algoritma pada pemrograman dasar. Yang ketiga ada struktur disk. Disk sendiri merupakan perangkat penyimpanan yang digunakan untuk mengambil informasi digital menggunakan cakram yang dilapisi dengan bahan magnetik. Aku rasa kalian semua pasti sudah tahu disk, yaitu kaset ya. Di kehidupan sehari-hari kita sering lihat. Nah, ini adalah strukturnya dan ini adalah penggambarannya. Kita sudah tidak asing lagi ya dengan bentuk disk, yaitu piringan magnetik yang memiliki cakram. Dan strukturnya sendiri kalau secara fisik dia memiliki cakram magnetik yang terdiri atas cakram yang tersusun secara vertikal. Jadi susunannya itu secara vertikal seperti yang digambar ini ya, teman-teman bisa lihat. Yang kedua, sisi atas bawah pada masing-masing cakram dapat ditulis data kecuali pada permukaan cakram paling atas dan bawah. Jadi yang bisa ditulis itu bagian sisinya, bagian sisi ini, bukan bagian permukaan dari yang paling atas dan paling bawah. Kemudian yang ketiga memiliki struktur 3 dimensi, yaitu ada silinder, track, dan sektor. Susunannya seperti ini: silinder, track, dan sektor. Yang keempat ada penjadwalan dari disk tersebut. Memang di sini penjabarannya cukup panjang karena ini memuat dari awal sampai akhir dari pemrosesan penjadwalan disk tersebut. Salah satu tanggung jawab sistem operasi adalah menggunakan hardware dengan efisien. Khusus untuk disk drive, efisiensi yang dimaksud di sini adalah dalam hal waktu akses yang cepat dan aspek bandwidth disk. Waktu akses memiliki 2 komponen utama, yaitu waktu pencarian dan waktu rotasi disk. Waktu pencarian adalah waktu yang dibutuhkan disk ARM untuk menggerakkan head ke bagian silinder disk yang mengandung sektor yang diinginkan. Waktu rotasi disk adalah waktu tambahan yang dibutuhkan untuk menunggu rotasi atau perputaran disk sehingga sektor yang diinginkan dapat dibaca oleh head. Pengertian bandwidth adalah total jumlah bytes yang ditransfer dibagi dengan total waktu antara permintaan pertama sampai seluruh bytes selesai ditransfer. Selanjutnya adalah pemilihan algoritma penjadwalan disk. Bagaimana kita memilih algoritma yang akan digunakan? Jadi, algoritma sendiri itu ada beberapa. Yang pertama ada SSTF, ada SCAN, dan CSACN. Di sini kita akan mencoba menemukan yang paling baik untuk digunakan. SSTF sendiri lebih umum dan memiliki perilaku yang lazim kita temui. Sedangkan SCAN dan CSCAN memperlihatkan kemampuan yang lebih baik bagi sistem yang menempatkan beban pekerjaan yang berat kepada disk. Karena algoritma tersebut memiliki masalah starvation
yang paling sedikit. Untuk antrian permintaan tertentu, mungkin saja kita dapat mendefinisikan urutan akses dan pengambilan data disk yang optimal. Tapi, proses komputasi membutuhkan penjadwalan optimal yang tidak kita dapatkan pada SSTF atau SCAN. Jadi, teman-teman bisa pilih sendiri mana yang lebih baik digunakan. Kemudian, dengan algoritma penjualan yang manapun, kinerja sistem sangat tergantung pada jumlah dan tipe permintaan. Jadi tergantung dengan permintaannya ya. Sebagai contohnya, misalnya kita hanya memiliki satu permintaan, maka semua algoritma penjadwalan akan dipaksa bertindak sama. Karena algoritma tersebut hanya punya satu pilihan dari mana menggerakkan disk head. Semuanya berperilaku seperti algoritma penjadwalan FJFS. Jadi pembahasannya sampai sini. Jadi buat teman-teman semoga paham dan bisa videonya di like dan di share buat teman-teman yang lain biar teman-teman yang lain nggak ketinggalan info juga. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.